Haleluya, puji Tuhan. Kita jumpa lagi di pagi hari ini. Selamat pagi semua, salam sukacita. Kembali kita bersama di pagi hari ini dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Sudah tentu kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, sebab Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Kita akan mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kita dahului dengan doa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur. Terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan sebelum kami menjalankan aktivitas kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Matius pasal 4 ayat 1-4. Matius pasal 4 ayat 1-4 berkata demikian. Maka Yesus dibawa oleh roh di padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan katanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, dari ayat-ayat yang sudah kita baca, kita dengar pagi ini menceritakan Yesus dibawa oleh roh di padang gurun. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dan Yesus dicobai oleh iblis. Saudara, saat Yesus berpuasa di padang gurun, Yesus menghadapi kondisi yang sangat ekstrim. Sebab pada siang hari ada terik matahari yang begitu panas, saudara sekalian. Ini di padang gurun, sangat panas. Sebaliknya pada malam hari, Yesus menghadapi kondisi yang sangat dingin, saudara. Suhu yang sangat dingin sudah pasti dialami oleh Yesus. Namun saudara sekalian, dingin dan panas, perut yang lapar dan padang gurun bukan menjadi tantangan daripada Yesus. Yang menjadi tantangan daripada Yesus adalah si iblis atau si pencoba itu. Iblis tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Iblis tahu bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Iblis tahu bahwa Yesus adalah pencipta. Iblis sangat paham kalau Yesus dapat mengadakan mujizat-mujizat. Kita ingat terus sekalian bahwa Yesus pernah melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketel roti dan 2 ekor ikan dan sisanya 12 bakul. Saudara, Yesus bisa membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau Yesus bisa melakukan, dia lakukan terus sekalian. Jika Yesus ingin saja lakukan, Yesus lakukan. Karena iblis sangat tahu, maka iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Namun Yesus tidak mau mengikuti keinginan daripada si iblis atau si penggoda itu. Sebab Yesus tahu apa yang menjadi tujuan daripada iblis. Namun dari ayat yang sudah kita baca, Yesus berkata, Yesus menjawab, "Ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ini adalah jawaban
Yesus kepada iblis. Sudah dikasih Tuhan, iblis gagal dalam dia menghadapi Yesus di padang gurun. Ada beberapa kali iblis mencoba Yesus, namun iblis tidak sanggup menghadapi Yesus. Yesus menggunakan otoritasnya. Meskipun dia sebagai manusia 100%, namun saudara sekalian, Yesus adalah Allah itu. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Yesus adalah jawaban kepada manusia. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menolong manusia, untuk menyelamatkan manusia. Dan iblis ingin menggagalkan apa yang menjadi misi, apa yang menjadi visi daripada Yesus. Iblis sangat tahu apa yang menjadi pekerjaan yang sebenarnya daripada Yesus. Dan iblis ingin menggagalkan. Saudara sekalian, pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan tidak bisa digagalkan oleh iblis. Apapun yang dilakukan oleh iblis tidak bisa menggagalkan apa yang sudah dirancangkan oleh Bapa di surga. Ada godaan-godaan, ada tahapan-tahapan yang iblis cobai kepada Yesus, tetapi iblis tidak berhasil. Di dalam ayat yang ke-6, di situ berkata, iblis mencoba Yesus, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ini cobaan yang kedua yang ditawarkan iblis kepada Yesus. Saudara sekalian, Yesus memberikan jawaban kembali kepada iblis dalam ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya atau kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, Yesus memperkenalkan diri, siapa dia? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini jawaban yang luar biasa. Inilah Allah pribadi Yesus. Inilah keberadaan Yesus. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini jawaban Yesus kepada iblis. Saudara sekalian, namun iblis tidak puas. Lalu dia berkata kepada Yesus lagi. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, artinya kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkata Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus mengusir iblis, enyahlah engkau daripadaku, sebab hanya kepada Tuhan Allah engkau menyembah dan berbakti. Iblis coba memutarbalikkan kebenaran. Kembali Yesus memberikan ketegasan tentang dirinya, hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau menyembah dan berbakti. Sudah dikasih oleh Tuhan, maka iblis meninggalkan Yesus. Dia tidak sanggup melawan Yesus. Dia tahu siapa Yesus itu. Namun saudara sekalian, iblis tetap bekerja. Kalau iblis gagal dalam menghadapi Yesus, maka saudara sekalian, iblis tetap bekerja sampai di akhir zaman ini. Dia ingin menggagalkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia ingin menggagalkan orang-orang agar orang-orang percaya kepada Tuhan binasa, saudara sekalian.
Namun saudara sekalian, firman Tuhan kembali menasihati kepada kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan kita baca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6-10 berkata, "Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Ayat 8, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Jadi kita melihat iblis masih berjalan keliling mencari siapa yang dapat ditelannya. Namun firman Tuhan saudara sekalian berkata masih kepada kita bahwa tunduklah kepada Allah. Kita tunduk kepada, dengan kata lain kita bergantung kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan. Kita tidak dapat lawan iblis, kita tidak dapat menghadapi berbagai persoalan tanpa Tuhan. Tuhan adalah pertolongan kita sebagai orang percaya. Yesus adalah kekuatan kita. Yesus adalah sumber pertolongan kita saudara sekalian. Yesus adalah sumber jawaban dalam hidup saudara. Firman Allah berkata, tunduklah kepada Allah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Sadarlah, berjaga-jaga, lawan musuh iblis. Lawanlah dia dengan iman. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita merendahkan hati kita kepada Tuhan, kita minta pertolongan dari Tuhan, maka firman Tuhan berkata dalam ayat 10, "Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan kamu, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya." Saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan, kita rendahkan hati kita kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa menghadapi berbagai persoalan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa menghadapi si iblis itu. Tuhan berkata, tunduklah kepada Tuhan. Lawanlah dia dengan iman. Mari saudara sekalian, kita dekatkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan adalah jawaban kehidupan kita. Kita jangan andalkan kekuatan kita, tapi kita andalkan Tuhan dalam menghadapi peperangan iman ini. Tuhan adalah jawaban bagi kita. Dia yang akan memberikan kekuatan, pertolongan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian di pagi hari ini. Saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Engkau sudah memberikan jawaban dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang kami hadapi, namun firman Allah berkata, kami datang kepada Tuhan, kami merendahkan hati kami kepada Tuhan, kami tunduk kepada Tuhan, maka Engkau yang akan menolong kami, maka Engkau yang akan menguatkan kami, Engkau yang akan memberikan kemenangan kepada kami. Kami tidak hadapi persoalan yang ada, kami tidak hadapi si iblis dengan kekuatan kami sendiri Tuhan, tapi kami menggunakan iman kami. Kami datang kepada Tuhan sebab kami tahu Engkau yang akan menolong kepada kami, Engkau yang akan memberikan jawab dalam kehidupan kami. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber mujizat bagi setiap umat-Mu yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini, berkati setiap umat-Mu di pagi hari ini. Di saat mereka lemah, Tuhan Engkau berikan kekuatan. Di saat mereka ketutup jalan, Engkau buka jalan. Di saat mereka sakit, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Dari berbagai persoalan penderitaan yang mereka hadapi, Engkaulah jawaban di dalam kehidupan mereka. Terima kasih kepada Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab kami tahu Tuhan, apapun yang kami hadapi, Engkau adalah penolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami sudah terima firman-Mu. Haleluya. Amin.